قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Terkait At-Turk, Tatar dan Mongol ini sebenarnya nama kabilah. Kabilah Tatar, kabilah Mongol. Mongol kita tahu yang terkenal pemimpinnya ketika itu Genghis Khan. Genghis Khan. Dalam bahasa Arab ya. Genghis Khan. Dia juga berkuasa pada tahun 600-an. Awalnya Mongol ini takut dengan Daulah Abbasiyah. Tidak berani juga. Karena Daulah Abbasiyah daulah yang besar. Antum tahu, wilayah kekuasaannya Daulah Abbasiyah selama 524 tahun itu berkuasa. Itu 6.800.000 km persegi wilayah kekuasaannya. 6.800.000 km persegi. Indonesia antum buka di Google cuman 1.900.000 km persegi. Berarti 3 kali lipatnya wilayah Indonesia ini, wilayah kekuasaannya Daulah Abbasiyah dulu di masa-masa keemasannya. Jadi Mongol pun gentar ketika itu, nggak berani ngapa-ngapain. Baru kemudian di tahun 600-an, ya, kaum muslimin sudah ya di puncak atau di titik nadir kelemahannya, ya, barulah Genghis Khan ini berani. Itu pun karena kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu yang bernama Khawarizmi Shah. Dia salah seorang raja antara kaum muslimin. Ceritanya bagaimana? Pada tahun 615 Hijriah. Jadi sebelumnya antara Mongol dan Daulah Abbasiyah itu Daulah Abbasiyah kan kekuasaannya banyak ya. Salah satu amirnya itu bernama Khawarizmi Shah. Antara Khawarizmi Shah ini dan Mongol, Genghis Khan ini, dia awalnya ada perjanjian ekonomi. Ya, kaum muslimin bebas ke Mongol untuk berdagang. Demikian pula penduduk Mongol, pedagang-pedagang memang mereka bebas masuk ke negeri kaum muslimin untuk berdagang itu, dan diberikan keamanan. Penguasa masing-masing negeri wajib memberikan keamanan, itu perjanjiannya. Suatu ketika Genghis Khan mengutus 400 orang pedagang dari Mongol, 400 orang pedagang, dan di antara mereka ada yang muslim ya. Jadi orang-orang Mongol itu banyak yang masuk Islam juga. Banyak yang masuk Islam. Ya, karena pengaruh Daulah Abbasiyah. Ya, perdagangan yang terjadi itu banyak yang masuk Islam. Di antara 400 orang itu ada yang muslim juga. Namun mereka membawa komoditi produk yang sangat berharga sekali. Sangat berharga, sangat mahal harganya. Mau masuk ke daerah kaum muslimin, tiba mereka di daerah kaum muslimin di Iran. Di situ Khawarizmi Shah dia punya wakil, gubernur di situ. Gubernurnya ini tamak. Dia menginginkan harta-harta yang dibawa oleh 400 pedagang tersebut. Akhirnya dia berpikir gimana caranya supaya saya bisa rampas ini. Akhirnya dia menulis surat kepada Khawarizmi Shah. Dia tulis surat, dia bilang, ini Genghis Khan mengirim 400 mata-mata. Dia bilang seperti itu. Bohong padahal ini, bohong. Padahal mereka hanya pedagang biasa. Kirim surat ke Khawarizmi Shah. Khawarizmi Shah marah. Berani-beraninya Genghis Khan bawa mata-mata seperti itu. Akhirnya diperintahkanlah untuk dibunuh 400 orang itu. Padahal mereka pedagang biasa. Dibunuh. Dan Khawarizmi Shah juga tamak kepada dunia. Dia menginginkan harta tersebut. Karena dalam suratnya, gubernurnya Khawarizmi Shah yang di Iran itu mengatakan, ini hartanya banyak ini, nanti saya kirimkan juga buat engkau. Diperintahkan 400 orang itu dibunuh. Dan ini melanggar
sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, utrukut turk ma tarakukum. Sudah, tinggalkan bangsa Turk, kata Rasulullah SAW, selama mereka meninggalkan kalian. Maksudnya apa? Jangan cari gara-gara dengan bangsa Turk. Selama mereka tidak cari gara-gara dengan kalian, sudah, biarkan mereka, tinggalkan mereka. Ini melanggar sabda Rasulullah SAW. Benar, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah. Dalam Sahihul Jami' beliau hasankan hadis ini. Apa yang terjadi? Sampai kabar itu ke Genghis Khan, marah dia. Marah, murka dia. Namun Genghis Khan ini juga terkenal seorang pemimpin yang cerdik, bijak. Dia tulis surat ke Khawarizmi Shah. Tulis surat, dia utus utusannya. Dia kemudian dia ceritakan 400 orang pedagang dari negeri saya dibunuh oleh gubernurmu yang ada di Iran. Apakah engkau tahu kejadian tersebut dan engkau ridho ataukah engkau tidak tahu? Diklarifikasi oleh Genghis Khan. Ya. Kalau engkau tidak tahu, maka engkau harus mengingkarinya, engkau harus qisas gubernurmu itu. Namun kalau engkau tahu dan itu atas perintahmu, saya menuntut darah mereka, kata Genghis Khan. Apa yang terjadi? Khawarizmi Shah lagi-lagi melakukan kesalahan. Ini utusannya Genghis Khan dibunuh sama dia. Dibunuh, utusannya Genghis Khan ini dibunuh sama dia. Itu yang bikin Genghis Khan itu tambah murka. Dan kaum muslimin ketika itu sedang berada di titik nadir kelemahan mereka. Pecah belah. Negeri-negeri mereka itu kaum muslimin, Daulah Abbasiyah sudah di ujung tanduk sudah. Disitulah kemudian Genghis Khan mengumpulkan pasukannya, kabilah-kabilah Mongol itu dikumpulkan, termasuk Tatar, dikumpulkan semua. Orang-orang yang hidup di pegunungan dan daerah dingin, terbiasa dengan oksigen yang sedikit. Ya, itu sebabnya salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk cari gara-gara dengan dua negeri, Habasyah dan Turk. Kenapa? Habasyah itu negeri Afrika, negeri yang susah untuk dijangkau, padang pasir, panas dan seterusnya. Ya sudah, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Demikian pula Turk itu negeri yang pegunungan, negeri yang dingin dan seterusnya, menyulitkan bagi kaum muslimin. Sudah, itu rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan, biarkan Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Utrukut Turk ma tarakukum. Biarkan juga Turk, jangan ganggu Turk. Jangan macam-macam, jangan lebih dulu cari gara-gara. Selama mereka tidak lebih dulu mencari gara-gara, sudah, biarkan, tinggalkan. Ini dilanggar, sabda Rasulullah SAW ini dilanggar oleh Khawarizmi Shah. Apa yang terjadi? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, itu awal mula malapetaka. Negeri kaum muslimin banjir darah setelah itu. Banjir darah. Sedikit demi sedikit direbut kekuasaannya Daulah Abbasiyah, sedikit demi sedikit. Bukan cuma direbut, penduduknya dibantai. Penduduknya dibantai. Sampai semua pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah itu dibantai juga oleh mereka. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ini kan riwayatnya mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian yang akan lebih dulu memerangi suatu kaum. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya At-Turk ini yang lebih dulu memerangi. Ya. Sehingga kata para ulama, ketika membahas tentang riwayat-riwayat yang berbeda ini, mereka mengatakan peperangan yang akan terjadi antara kaum mukminin dengan bangsa At-Turk ini tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Terkadang kaum muslimin yang mulai duluan, terkadang mereka ini At-Turk ini yang memulai dan membalas dengan berlipat ganda kezalimannya. Di sini kita akan kisahkan awal mula runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya
Al-Bidayah wan Nihayah di jilid yang ke-13 ya, di juz yang ke-13, beliau ceritakan kisah awal mula runtuhnya Daulah Abbasiyah yang sudah 524 tahun ya, berkuasa dengan segenap kejayaannya dan kemuliaan peradaban Islam yang ditonjolkan di hadapan dunia ketika itu ya. Waqat qatala minal khala'iq, ini ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir berbicara tentang Genghis Khan yang membalas ya. Waqad qatala minal khala'iq ma la ya'lamu adaduhum illa alladhi khalaqahum. Genghis Khan ini dia sudah membunuh banyak sekali manusia. Tidak ada yang tahu jumlah berapa orang yang dia bunuh kecuali Zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu berapa orang yang sudah dibunuh oleh Genghis Khan ini saking banyaknya. Dan kata beliau, walakinna al-bada'atu aw al-buda'atu min khawarizm Syah. Namun gara-garanya, awal mulanya itu adalah gara-gara Khawarizm Syah. Kemudian beliau menceritakan apa yang saya ceritakan barusan, ya, tentang pengkhianatan, ya, melanggar perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Khawarizm Syah. Dan ini aib, tidak pernah terjadi, ya, sepanjang sejarah kaum muslimin, apalagi Rasulullah SAW sangat anti mengkhianati perjanjian, itu sangat anti Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat, apalagi sampai membunuh utusan sekalipun dia kafir. Rasulullah SAW tidak pernah. Ghadar itu pengkhianatan sekalipun mereka orang kafir, dan itu kezaliman, tidak boleh. Dan itu salah satu penyebab datangnya malapetaka, ya. 615 Hijriah, sekian tahun Genghis Khan membantai kaum muslimin, dan itu dia wasiatkan kepada anak keturunannya untuk melanjutkan itu sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya yang bernama Khulagu Khan. Khulagu Khan, dalam bahasa Arab Hulaku Khan, ya. Pada tahun 650-an, ya, 654 tadi kan terjadi semburan api, ya. 2 tahun berikutnya 656, apa yang terjadi? Lanjut ini, dia membantai kaum muslimin, sudah semakin lemah. Ketika itu Daulah Abbasiyah sedang dipimpin oleh khalifahnya yang ke-37, bayangkan 37 khalifah sudah, yang berjuluk Al-Musta'sim. Beda yang tadi Al-Mu'tasim, yang mengalahkan Babak Al-Kharmi, Al-Mu'tasim, anaknya Harun Ar-Rasyid. Adapun yang ini namanya, dia berjuluk Al-Musta'sim, ya, Al-Musta'sim. Ketika itu di Baghdad. Pada tahun tersebut Al-Musta'sim dia mengangkat seorang menteri, dijadikan orang dekat sekali, seorang menteri yang beragama Syiah Rafidah yang bernama Ibnu Al-Alqami. Ibnu Al-Alqami Al-Khabith, ya, alaihi minallahi ma yastahiq. Ibnu Al-Alqami ini dia berkhianat, merencanakan pengkhianatan kepada khalifah yang terakhir Bani Daulah Abbasiyah. Dia berkirim surat dengan Nasiruddin At-Tusi, seorang zindiq yang menyimpang. Jadi ini orang-orang yang kita sebut ini orang-orang yang menyimpang akidahnya, orang-orang yang menyimpang akidahnya, sehingga wajar mereka jadi orang munafik. Dia berkirim surat dengan Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi ini adalah pejabat yang dibiarkan selamat oleh Hulagu Khan, salah seorang pejabat di satu negeri yang sudah dicaplok oleh Tatar. Satu pejabatnya dibiarkan selamat, namanya Nasiruddin At-Tusi. Dibiarkan selamat karena bisa diperalat, untuk diperalat oleh Hulagu Khan. Akhirnya dijadikan orang dekatnya Hulagu Khan,
Nasiruddin At-Tusi. Ya. Antara Nasiruddin At-Tusi dengan Ibnul Alqami saling kirim surat. Merencanakan bagaimana supaya Hulagu Khan bisa menuntaskan, ya, menghancurkan secara tuntas Daulah Abbasiyah sampai ke akar-akarnya di ibu kotanya, Baghdad ketika itu. Baghdad ibu kotanya. Dan Ibnul Alqami ada di Baghdad ketika itu. Jadi orang kepercayaannya Al-Musta'sim. Di antara rencana liciknya Ibnul Alqami adalah karena dia diberikan kekuasaan, ya. Dia sengaja mengirimkan tentara-tentara kaum muslimin, banyak sekali dia kirim, ya, tentara-tentara yang hebat, yang kuat-kuat, itu dikirimkan ke daerah fulan, sebagian lagi dikirimkan ke daerah yang lain, dikirim, supaya kosong ibu kota itu dari kekuatan militer. Tersisa hanya sedikit pasukan yang lemah-lemah, ya, itu disisakan. Dan yang mengatur semua itu adalah Ibnul Alqami. Ketika sudah tidak ada lagi kekuatan militer di Baghdad, ya, ini rajanya santai-santai saja ketika itu, ya, santai-santai saja. Barulah Ibnul Alqami mengirim utusan atau mengirim surat kepada temannya Nasiruddin At-Tusi, mempersilahkan Hulagu Khan untuk datang masuk ke Baghdad. Ini biadabnya orang Syiah Rafidhah dari dulu sampai hari ini, ya. Selalu mereka punya andil atas karithah, nastapa atau fitnah-fitnah besar atau malapetaka yang menimpa umat Islam, selalu mereka punya andil dari dulu. Akhirnya Hulagu Khan mempersiapkan pasukan seperti gelombang lautan, besar sekali, sudah tidak bisa dibendung lagi. Dicaplok, bukan hanya dicaplok, dibantai penduduk Baghdad itu, dibantai, ulamanya dibunuh semua, dan perbendaharaan ilmunya juga dirampas, kemudian dihinakan. Perpustakaan terbesar yang ada di Baghdad yang menghimpun banyak kitab-kitab ketika itu dijarah, kemudian ditumpahkan di Sungai Tigris, sampai Sungai Tigris itu hitam semua, karena tinta-tinta kitab-kitab para ulama ketika itu. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, ketika mereka menyebut nama kitab, banyak yang kitab tersebut disebutkan mafqud, al-kitab mafqud, kitab ini hilang, ya. Kitab ini hilang, kitab ini banyak sekali, banyak yang hilang, ya, kitab-kitab itu, ya. Dan wanita-wanita kaum muslimahnya itu diperbudak ketika itu, diperbudak. Yang lakinya dibantai semua, banjir darah Baghdad. Bagaimana dengan Al-Musta'sim? Al-Musta'sim dan keluarganya dihinakan, diseret, kemudian digulung pakai karpet, kemudian dipanggilin kuda, diinjak-injak sampai mati. Seperti itu, ya, mereka menghinakan kaum muslimin ketika itu, waliyadzubillah. Penyebabnya sekali lagi karena semakin menjauhnya dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan banyaknya terjadi perpecahan, tidak bersatunya hati-hati kaum muslimin di atas sunnah Rasulullah SAW, sehingga semakin punya taring. Musuh-musuh Allah, orang-orang munafik semakin punya taring. Dan di antara mereka Syiah Rafidhah, ya. Dan itu terjadi pada tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah, kekhalifahan terakhir Daulah Abbasiyah sejak 132 Hijriah. 132 Hijriah. Ya, berarti 524 tahun, hampir 6 abad kaum muslimin ketika itu, dengan wilayah kekuasaan 6.800 km persegi. Ya, kerajaan terbesar ketika itu, kekuasaan yang terbesar di dunia, Daulah Abbasiyah. Nah, dari sini kita mengambil ibrah, ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya kemuliaan kita kaum muslimin adalah dengan kembali kepada agama Allah tabaraka wa taala, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan semakin menjauhnya kita dari sunnah Rasulullah SAW, akan muncul banyak kebid'ahan, dan itulah yang akan menyebabkan terjadinya banyak perpecahan
perpecahan itulah yang akan melemahkan kaum mukminin, sehingga orang-orang kafir, musuh-musuh Allah tabaraka wa taala, dan bahkan orang munafik, ya, mereka menghinakan kita. Waliyadzubillah. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang melakukan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan keyakinan bagi kita semua di atas sunnah, dan semoga Allah menerima amal-amal saleh kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.